Selamat siang semuanya. Bertemu kembali dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana demonstrasi saya kali ini? Selamat menyaksikan. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai seorang guru penggerak, saya akan berusaha untuk menerapkan apa yang saya dapatkan dalam modul ini dan menerapkan pengetahuan saya, apa yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak, tentunya di sekolah dan di lingkungan sekolah asal saya. Melalui beberapa tahapan-tahapan, pertama, saya mencoba membuat satu program. Jadi program tersebut, saya akan coba berkomunikasi dengan kepala sekolah dan stakeholder. Dari situlah saya akan mengimbaskan ilmu yang saya dapatkan kepada rekan kerja maupun kepada komunitas praktisi di sekolah. Saya akan mengajak komunitas praktisi dan rekan kerja sejawat untuk berkolaborasi dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang efektif maupun dilema etika ataupun bujukan moral yang saya alami ataupun yang dialami oleh rekan sejawat. Maka dalam pengambilan keputusan itu harus berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, dengan cara inilah pengambilan keputusan di sekolah akan menjadi cermat dan tepat. Baiklah, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dalam mengambil satu keputusan, langkah yang saya lakukan adalah membuat analisis dalam menentukan masalah tersebut, termasuk dilema etika maupun bujukan moral. Awalnya saya menentukan paradigma apa yang terjadi dalam masalah tersebut, terutama paradigma itu dalam situasi dilema etika bisa dikategorikan sebagai individu dan melawan masyarakat, rasa keadilan melawan rasa kasihan, atau jangka pendek melawan jangka panjang. Saya akan menentukan juga prinsip apa yang saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Prinsip yang dimaksud bisa berbasis hasil, berpikir berbasis rasa peduli, atau berpikir berbasis peraturan. Dan saya akan melakukan pengujian keputusan tersebut melalui 9 langkah pengujian keputusan dengan menentukan nilai-nilai yang bertentangan. Kemudian, siapa yang terlibat, menentukan fakta yang relevan, pengujian benar atau melawan salah, melakukan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, dan melakukan uji publikasi, serta uji panutan idola dan melakukan uji paradigma benar melawan benar. Nah, setelah itu saya melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, dan membuat suatu keputusan. Mulai kapan saya akan menerapkan keputusan tersebut? Pada situasi saya mengalami sebuah dilema etika hari ini, besok, minggu depan, atau kapanpun, saya mencoba mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui strategi 4, 3, 9. 4 dalam menentukan paradigma, 3 dalam mengambil prinsip pembelajaran, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, dalam situasi ini saya harus bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan kedua pihak atau opsi dengan pilihan tepat dan efektif. Harapan saya tentunya dengan pengambilan keputusan ini, ketika saya dihadapkan situasi dilema etika, saya mampu mengambil keputusan
dan menerapkan langkah-langkah berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengujian keputusan, sehingga menghasilkan keputusan yang efektif, cermat, dan tepat. Dalam pengambilan keputusan ini, tentunya saya juga tidak bisa sendiri. Karena dalam pengambilan keputusan, sebagai pemimpin pembelajaran, saya juga masih belajar dan harus didampingi. Siapa yang mendampingi? Adalah rekan sejawat di sekolah. Kemudian komunitas praktisi dan tentunya rekan-rekan CGP di satu sekolah. Ibu bapak, dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya memerlukan seseorang untuk bisa mendampingi saya untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah tepat atau efektif. Tentunya saya juga memerlukan bantuan informasi, masukan, kritikan, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, ataupun anggota praktisi yang lain untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga bisa dihasilkan satu keputusan yang efektif dan bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari saya. Salam guru penggerak.